Shalom, kita kembali dalam program Rema, yaitu Renungan Malam. Pelajaran kita kali ini masih di dalam Matius pasal yang kelima, mulai di dalam ayat yang ke-17, yaitu Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ayat yang sering dipakai oleh orang mengatakan bahwa hukum Taurat masih berlaku. Tapi kalau kita baca dengan seksama, saudara-saudara, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini, maka hal yang pertama dikatakan di sana adalah bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan itu. Kebanyakan saudara-saudara para ahli Taurat, ahli mengajarkannya, tetapi tidak ahli di dalam melakukannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kalau mereka itu adalah orang yang begitu hebat dalam hal hukum Taurat, yaitu para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, dan kamu tidak bisa lebih baik dari mereka, maka kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, saudara, adalah untuk membuat standar daripada hukum Taurat kembali ke posisi yang seharusnya. Karena saudara-saudara, standar-standar yang seharusnya daripada hukum Taurat itu banyak sudah diturunkan oleh para pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dengan hukum-hukum mereka, saudara-saudara. Dan itu yang membuat Yesus datang dan menegakkan kembali akan hukum itu. Contohnya dalam pasal yang kelima ini dalam hal berzina. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah, itu hukum yang sesungguhnya, saudara. Bukan hanya dia melakukan baru ketangkap lalu dibunuh menurut hukum itu. Itu yang sering dikerjakan oleh para ahli Taurat. Yesus menegakkan yang sesungguhnya adalah memandang dan menginginkannya. Karena itu sering terjadi di antara pemimpin-pemimpin agama. Dan saudara-saudara yang terjadi pada masa itu, saudara-saudara. Ada contoh-contoh, tapi saya tidak membuka banyak contoh di sini, saudara. Tetapi inilah kedatangan Yesus. Dia meletakkan hukum itu pada posisi yang seharusnya, yang membuat orang, saudara, para ahli Taurat, para orang Farisi yang merasa ahli dan jago dan begitu menghafal mati semua itu. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, di Yesus menegakkan itu untuk membuat mereka juga kemudian saudara-saudara tahu bahwa mereka tidak mungkin untuk bisa mengerjakan seluruhnya dengan baik dan sempurna. Karena salah satu saja dari hukum-hukum itu tidak dapat dikerjakan dengan sempurna, maka yang lainnya dianggap batal walaupun sudah sempurna dia kerjakan yang lainnya. Saudara-saudara, jadi dia harus memulai dari depan. Jadi tidak akan pernah ada orang melakukan dengan sempurna. Untuk itulah Yesus datang, bukan untuk meniadakan itu, tapi dia genapi bahwa hanya Yesuslah yang bisa menyempurnakan, saudara, melakukan dengan sempurna akan seluruh hukum Taurat itu, saudara.
Hanya Dia yang bisa menggenapi. Itu sebabnya Dia berkata kepada mereka, 1 iota ini selama langit bumi belum lenyap ini tidak akan ditiadakan sampai semua, ya, sebelum semua terjadi, sampai semua terjadi, artinya sampai seluruh hukum itu sudah bisa dikerjakan dengan sempurna, sudah selesai. Dan itu selesai ketika Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itulah hubungan kata Yesus sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dia sudah menggenapi di dalam dirinya dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Maksud diberikan hukum itu kepada manusia. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memandang hukum Taurat sebagai orang percaya? Nah, hukum Taurat, saudara-saudara, ada hukum moral, ada hukum hukum sipil, sosial, dan upacara-upacara agama. Jadi korban-korban, upacara-upacara agama dalam Alkitab itu, saudara-saudara. Lalu kemudian hukum-hukum sipil seperti mata ganti mata, seperti yang kita baca di dalam sini, banyak dalam hal yang lain, saudara. Dalam itu dikatakan di sini bahwa itu tidak lagi kita diikat olehnya. Karena itulah yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Yesus sudah jadi korban, saudara-saudara. Yesus sudah menyelesaikan sabat yang sesungguhnya, saudara-saudara. Yesuslah sabat perhentian kita yang sesungguhnya, saudara-saudara. Dan Dialah yang telah menggantikan semua yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan saudara-saudara yang ada di dalam ini. Jadi kita memandangnya sebagai hukum-hukum moral dan etis, itulah yang kita lakukan. Namun, orang percaya tidak boleh memandang hukum Taurat sebagai sebuah sistem, saudara-saudara, sistem perintah resmi yang harus ditaati atau dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Jadi kita mengikuti hukum-hukum moral di dalam hukum-hukum Taurat, saudara, bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi saudara-saudara, kita menaati petunjuk-petunjuk moral di dalam hukum Taurat itu, saudara-saudara, karena kita menunjukkan kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita. Karena Kristus yang telah menggenapi itu hidup di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya, maka itulah yang memampukan kita untuk bisa hidup dengan benar di dalam hukum-hukum moral firman Tuhan itu, saudara. Iman kepada Kristus adalah titik tolak kita untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui iman kepada Kristus, Allah menjadi Bapa kita, ya. Karena Dia Bapa kita, saudara-saudara. Jadi karena itu ketaatan kita orang percaya bukan sekedar taat kepada Allah sebagai pemberi dan berdaulat atas hukum, saudara-saudara. Namun ketaatan kita kepada hukum Allah, hukum-hukum moral Allah berikan kepada kita, itu semata-mata karena kita adalah anak dan Dia Bapa kita. Sama seperti seorang anak yang menaati hukum-hukum yang ada di dalam rumah oleh bapaknya yang ditegakkan, maka demikian kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Kita hidup mengikuti perintah-perintahnya karena kita adalah anak-anaknya. Bukan, saudara-saudara, supaya kita menjadi anak nantinya, bukan supaya kita diterima sebagai anak, bukan supaya mudah-mudahan Dia angkat kita jadi anak, saudara, tidak. Tetapi karena kita dilahirkan baru, saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka kita menjadi anak. Kita dilahirkan baru sebagai anak, maka kita hidup di dalam hukum-hukum Bapa kita. Itulah, saudara-saudara, yang kita lakukan. Bukan untuk supaya kita menjadi selamat, bukan supaya kita menjadi lebih dikasihi, bukan supaya kita menjadi lebih, saudara-saudara, di hadapan Allah mendapatkan kelayakan, bukan supaya kita berkenan, bukan, saudara-saudara. Tetapi justru karena kita ini sudah diselamatkan, kita mulia, kita berharga, saudara, kita sangat dikasihi oleh Allah. Dan karena kita sudah dibenarkan dan dikuduskan, maka kita hidup di dalam hukum-hukum seperti hukum kebenaran, hukum kekudusan, hukum sebagai orang yang berharga, hukum-hukum sebagai orang yang sangat dikasihi, saudara.
hukum sebagai orang yang mengasihi Allah, hukum sebagai orang yang hidup di dalam Allah, yang punya nilai harga yang mahal. Jadi tidak mengikuti nilai-nilai harga dunia, tapi nilai-nilai harga kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, yang memampukan kita untuk ini semua, saudara, adalah karena kita dilahirkan baru, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Melalui kematian, kebangkitan Kristus, maka kita menjadi ciptaan atau menjadi lahir baru, menjadi anak-anak yang sanggup melakukan, karena kita punya DNA Kristus, yaitu Roh Kristus di dalam kita. Roh Kudus adalah DNA Kristus, diri Kristus itu sendiri, Roh Kristus disebut. Itulah yang memampukan kita, saudara. Dan itu semua kita lakukan, kita terima, kita kerjakan melalui iman kepada Yesus. Karena anugerah yang kita terima dengan iman. Jadi saudara-saudara, setelah kita dibebaskan dari kuasa dosa, sekarang kita menjadi hamba-hamba Allah. Berarti kita adalah hamba kebenaran. Oleh iman kita hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia. Ya, dengan demikian kita menggenapi, saudara, hukum Kristus. Dan dengan sendirinya kepada kita tuntutan hukum Taurat itu kita setia ketika kita mengikuti itu, saudara. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam kita dibebaskan dari kuasa dosa, kita menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan, hamba kebenaran, hamba kekudusan, hamba daripada nilai-nilai Kristus, hamba daripada harga yang Kristus telah berikan kepada kita, hamba daripada kasih dan belas kasihan Kristus di dalam kita, hamba daripada segala yang terbaik pada Kristus. Kita, saudara-saudara, adalah mengabdi kepada Tuhan di dalam semua itu. Kita bersyukur, karena itulah kasih karunia, saudara-saudara. Jadi saudara, apakah hukum Taurat lenyap seluruhnya? Tidak. Kristus sudah menggenapi, dan sekarang kita hidup dalam hukum moral, hukum Taurat itu, saudara-saudara. Seperti kita tidak membunuh, seperti kita tidak mencuri, seperti kita tidak korupsi, kita tidak berzina, kita tidak melakukan dosa, kesalahan, kejahatan. Karena itu bukan identitas kita lagi. Kita sudah dilahirkan baru, saudara. Maka hukum-hukum itu yang diberikan kita lakukan bukan supaya kita selamat. Tidak seperti pada perjanjian lama, mereka melakukan supaya mereka selamat. Kalau kita tidak, karena kita selamat, maka kita melakukan hukum-hukum itu, saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran ini menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kita, bahwa oleh kasih karunia Tuhan, oleh Roh Kudusnya dalam kita, yang kita terima melalui iman akan kasih karunia itu, dan kita jalani dalam iman bahwa aku hidup bukan lagi aku, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Yesus yang adalah hukum Taurat yang sempurna memampukan aku untuk hidup dalam hukum itu dengan sempurna juga. Dianggap Tuhan sempurna karena Dia memandang bukan kita, tapi Dia memandang Kristus yang ada di dalam kita, yang sudah mengerjakannya dengan sempurna. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, atas semua itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang sudah menyelesaikan, menggenapi, supaya kita tidak perlu lagi takut bahwa kalau kita tidak menggenapinya, kita tidak melakukannya dengan sempurna, maka kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Tidak berbeda, saudara, karena kita telah menjadi orang-orang warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Maka itulah yang kita lakukan sekarang ini. Karena itulah nilai hidup kita. Karena itulah, saudara-saudara, hukum-hukum itulah: menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak menipu, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidup ini, setia kepada pasangan, setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan di dalam banyak hal kita belajar setia, karena memang itulah identitas baru kita. Haleluya, saudara-saudara. Hanya orang-orang yang tahu akan hal ini dan mengenal ini dengan sungguh-sungguh, menjalani hukum-hukum itu dalam sukacita, bukan lagi beban. Seperti Yesus berkata, "Mari kepadaku, hai kamu letih lesu berbeban berat." Yang dimaksud Yesus di sini, saudara, adalah beban berat di dalam menggenapi seluruh hukum. Tuhan mau
saudara-saudara melepaskan beban itu dan menaruh satu beban yang baru, yang ringan, yang lemah lembut, yang rendah hati, saudara-saudara. Artinya kita mengerjakan semua hukum itu sekarang dalam sukacita, karena kita tahu bukan kita tapi Kristus yang hidup, yang menyertai kekuatan Kristus, Roh Kudus, dan penyertaannya dalam kasih karunia yang melindungi kita seperti perisai. Itulah yang memampukan kita terus berjalan dalam kebenarannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Kiranya berkat Allah dan kekuatan Roh yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita semua itu berkarya dalam hidup saudara dan menolong engkau dan memampukan engkau untuk terus berjalan sebagai orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, dikasihi, yang punya nilai-nilai kerajaan berharga di hadapan Allah. Puji nama Tuhan, terpujilah engkau ya Tuhan, dimuliakan engkau demi nama Yesus. Amin. Tetap berjalan sebagai orang-orang yang sempurna di mata Allah, karena Allah memandang bukan kita, tapi Allah memandang Yesus yang sudah sempurna mengerjakan hukum itu buat kita. Maka kalau kita melakukan semua itu saudara, apakah kita tidak sempurna dalam melakukan? Di mata Allah kita sempurna mengerjakan karena Kristus di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan saudara. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.